Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Kalasmana, 23/2021/08. Sini saya akan menjelaskan atau mengabarkan tentang GPS handheld. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Andrei Karamadani 23/2020/004, Rizky Dwinanda 23/2020/033, Paratun Mukrodah 23/2020/061, Surya Hidayat 23/2021/028, Adi Wibisana 23/2021/037, dan saya sendiri Sandi Kalasmana 23/2021/048. Nah, berikut merupakan penjelasan dari GPS handheld. Di tipe navigasi ini memiliki ketelitian posisi atau akurasi sekitar 3-5 meter. Penelitian tersebut memberikan arti bahwa titik tersebut berada pada radius sekitar 3-5 meter di sekitarnya. Walaupun belum presisi, namun tidak masalah karena alat ini biasanya digunakan untuk keperluan militer dan petunjuk arah. Selain itu, tipe GPS ini memiliki kelebihan yaitu ringan, mudah dibawa, mudah digunakan karena tidak memerlukan pemahaman tingkat tinggi. GPS geodetik adalah sebuah alat ukur GPS yang menggunakan satelit di mana akurasinya yang sangat tinggi serta ketelitian yang dihasilkan sangat akurat dengan maksimal. Alat ini dapat digunakan dalam pengukuran lahan seperti hutan perkebunan dengan akurasi sampai 5-10 mm. GPS geodetik ini memiliki kemampuan untuk menangkap signal L1, L2 atau GNSS. GPS geodetik mempunyai kemampuan untuk merekam raw data yang secara umum mempunyai format RNASS. GPS ini mempunyai ketelitian lebih tinggi dari GPS navigasi. Ketelitiannya bahkan sampai milimeter. GPS geodetik adalah jenis receiver GPS yang relatif sangat canggih, paling mahal dan pastinya memberikan data yang paling akurat. GPS geodetik ini umumnya digunakan untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Lanjut, kegunaan GPS geodetik yaitu jenis geodetik. GPS geodetik adalah menerima GPS yang relatif kompleks, paling mahal dan dapat memberikan data yang paling akurat. GPS geodetik biasanya digunakan untuk pekerjaan proyek lahan yang membutuhkan akurasi tinggi. GPS geodetik terbagi menjadi 2 kategori, yaitu jenis frekuensi tunggal L1 dan jenis frekuensi ganda L1 dan L2. Gelombang L1 akan membawa dan merekam data pseudo rank, data fase atau kode P, Y, atau C per A, dan pesan navigasi. Pada saat yang sama, gelombang L2 akan membawa kode P, Y, dan pesan navigasi. Dengan bantuan pemosian diferensial, pemetaan dapat diselesaikan dengan mudah. Oke, sekian dari saya untuk GPS geodetik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada komparasi atau perbandingan antara GPS handheld dan GPS geodetik. Pertama, GPS handheld itu memiliki fungsi untuk pengambilan titik koordinat dengan tingkat akurasi yang kurang teliti. Karena akurasi pada GPS handheld yaitu 3-5 meter. Lalu pengoperasian GPS handheld ini sendiri sangat mudah dilakukan. Sedangkan GPS geodetik itu memiliki fungsi untuk pengambilan titik koordinat dengan tingkat akurasi yang sangat teliti karena akurasinya mencapai milimeter. Lalu untuk pengoperasiannya, GPS geodetik ini sangat rumit. Lalu ada juga penggunaan GPS geodetik ini sendiri, salah satunya dapat dilakukan pada pekerjaan topografi. Lalu, baik, selanjutnya di sini ada GPS static metode radial. Metode ini merupakan metode penentuan posisi secara diferensial dengan waktu pengamatan yang lebih lama, di mana metode ini mengandalkan bentuk jaring atau saling berkaitan antara satu titik dengan titik lainnya. Radial sendiri dalam penentuan posisi menggunakan GPS lebih membutuhkan jumlah baseline, sesi, dan waktu pengukuran yang lebih sedikit dibandingkan metode jaring. Namun, ketelitian posisi yang diperoleh itu relatif lebih lemah. Pada metode ini itu menggunakan satu titik yang diukur
hanya satu kali, sehingga tidak ada ukuran lebih pada titik tersebut. Baik, untuk GPS statik metode jaring adalah survei penentuan posisi dengan metode GPS. Statik salah satunya dapat dilaksanakan dalam metode jaring. Dalam metode jaring, kita menghindari baseline trivial. Baseline trivial adalah baseline yang dapat diturunkan dari baseline-baseline lainnya dari satu sesi pengamatan. Pada satu sesi pengamatan, jika ada n receiver yang beroperasi secara simultan, maka hanya akan memiliki n-1 baseline bebas. Set dari n-1 baseline bebas yang digunakan akan mempengaruhi kualitas dari posisi titik yang diperoleh. Misalkan dengan 4 GPS geodetik, maka baseline bebasnya sebanyak n-1, yaitu n-nya 4. Jadi 4-1 sama dengan 3. Selanjutnya ada pembacaan dan cek kualitas data RENEX. Yang pertama, pembacaan data RENEX terbagi menjadi 3 tipe file. Yang pertama, ada geodata file, navigation file, dan observation file. Yang pertama ada observation file yang terbagi menjadi dua, yaitu header section dan data section. Yang pertama, header section. Pada header section terdapat data GPS plus bulan or else, versi data RENEX, dan observation kode. Kemudian pada data section terdapat nomor satelit, jumlah satelit, data observation masing-masing satelit, event flag, epoch, dan yang terakhir data epoch. Selanjutnya terdapat navigation file. Data ini digunakan untuk menentukan posisi satelit dan gerakan satelit yang digunakan oleh orbit satelit, di mana orbit satelit dijelaskan oleh 6 parameter. Yang pertama, menentukan posisi satelit di orbit satelit, menentukan ukuran dan orbit satelit, menentukan orientasi orbit satelit, menentukan bidang orbit dalam sistem khatulistiwa, dan 6 parameternya yaitu true anomaly, sumbu semi major orbit ellipse, eksentrisitas, inklinasi orbit, kenaikan arah kanan ascending node, dan yang terakhir argumen of perigee. Selanjutnya, berikut merupakan contoh file data RENEX. Kemudian cek kualitas data RENEX. Cek kualitas data RENEX dilakukan untuk mengetahui waktu mulai dan berakhirnya sebuah pengamatan, nilai multipatch yang terjadi, interval perekaman, total satelit, dan informasi lainnya yang mana dapat menggunakan software seperti software TAQC. Sementara itu, untuk memperoleh data RENEX dilakukan pertukaran atau ekstrak raw data satelit. Pengekstrakan data mentah dapat dilakukan pada software pengolahan data GPS seperti Top Contour, Gemit, dan lain-lain. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan dari materi yang dipaparkan bahwa GPS handheld dan GPS geodetik itu sama-sama digunakan untuk menentukan posisi suatu lokasi atau objek dengan output koordinat X dan Y. Dari ketelitiannya, GPS geodetik sendiri itu cenderung lebih tinggi dan akurat dibandingkan dengan GPS handheld. Lalu untuk GPS statik metode radial dan metode jaring itu juga memiliki beberapa perbedaan, yaitu diantaranya ketelitian posisi yang diperoleh oleh metode jaring itu lebih teliti dibandingkan metode radial, waktu pengumpulan dan pengolahan data lebih unggul pada metode radial, dan jumlah sesi pengamatan lebih banyak pada metode jaring. Lalu yang terakhir itu RENEX atau the Receiver Independent Exchange Format itu merupakan standar untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan untuk semua jenis penentuan posisi dan navigasi dengan menggunakan GNSS. Mungkin nah ini yang terakhir itu ada daftar pustaka yang kita gunakan untuk mencari materi-materi yang telah kita paparkan sebelumnya. Mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.